Sama-sama angkat pujian. Bersyukur selalu Tuhan. Kami mau belajar bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita bersyukur. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Sekali lagi ku kan menari, ku
bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu. Mari katakan haleluya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Yesus ada di tempat ini. Roh Kudus melawati setiap kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap mulut katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Yesus, tapi semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih hidup, kami masih bernafas Tuhan. Kami masih dalam keadaan yang kuat dan sehat Tuhan. Semua karena Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari semua jemaat berdiri bersama-sama. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara pastinya bersuka cita di rumah Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, saya bersuka cita. Haleluya. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Amin. Yang setuju lambaikan tangan bagi Tuhan. Yes, haleluya. Yo. Kasih yang terbaik bagi Tuhan, sorak-sorak kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yo, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Yeah. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Mana ada yang kuat? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi bersuka cita, nyatakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Saudara mau maju? Maju, nyatakan kuasanya. Yeah. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari serukan sama-sama nama Yesus. Nama Yesus,
menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Nama. Mana sorak-sorainya? Dengan iman. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi lebih keras lagi bisa. Serukan nama Yesus. Nama sekarang lambaikan tanganmu, dua-duanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Oh, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus lagi serukan. Nama Yesus lagi. Nama Yesus lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara pasti masih bersuka cita, amin. Kanan kiri sekali lagi, saya bersuka cita. Saya bersuka cita. Saudara percaya dengan saudara berkata bersuka cita ada kemenangan. Amen. Ada mujizat, amin. Haleluya. Oleh sebab itu jangan takut. Meskipun musuh di sebelah kiri kanan kita, ada Yesus yang dahsyat pagi hari, amin. Haleluya. Puji Tuhan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang jalanku, kita tahu ada Yesus, ada Allah yang berkuasa pagi hari ini, amin. Yeay, sorak-sorai terus kita bagi Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Dengan iman sama-sama, haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindungan. Kaulah sumber kekuatan kita. Yeay. Saudara percaya Yesus menjadi kekuatan kita, amin. Haleluya. Yeay. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh. Amin dengan iman. Beribu rebah di siriku, berlasa di sisi. Ku tahu janjimu, Engkau. Yuk mari angkat tanganmu, katakan sama-sama dengan iman. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus. Yeay. Tiada yang seperti dirimu.
Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber, kaulah kuatku, kebanggaanku. Haleluya. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber. Jemaat saja dengan iman. Kaulah kuatku. Tepuk tangan di atas kepala bisa. Kaulah kuatku. Lagi nyatakan imanmu. Oh, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ada perubahan nggak? Om Venji yang keras. Ada perubahan nggak? Haleluya. Lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Dia ada di tempat ini. Mari tundukkan kepalamu. Rasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Gak ada nama lain yang kita tinggikan pagi hari ini. Hanya nama Yesus. Jadikan dia menjadi pusat perhatianmu pagi hari. Jangan jadikan ibadah ini rutinitas biasa. Tapi jadikan ibadah pagi hari ini engkau berjumpa dengan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita percaya Yesus ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan pujian bagi Tuhan. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Mari senang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan dengan iman, kau selalu hadir. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau selalu setia. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Dengan iman memberi kekuatan, beri aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembah, ku kan selalu menyembah.
Katakan saja, katakan sampai memutih rambutku Tuhan. Oh, sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Kami akan menyembah-Mu Tuhan. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Milik-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Ku milik-Mu, ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau selalu hadir dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun Tuhan. Dalam di saat kami senang, dalam keadaan kami susah, dalam keadaan kami sehat dan sakit, Engkau selalu hadir. Engkau selalu setia menopang kami. Engkau selalu setia memberikan kami kekuatan Tuhan. Pagi hari ini kami menyatakan iman kami di hadapan Tuhan. Bersama Yesus kami menang. Bersama Yesus ada mujizat pagi hari ini. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah menjadi kuat. Yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berkuasa. Engkau dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tinggikan Yesus. Tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan. Sebelum kami diberkati dengan firman-Mu, kami mau lebih lagi nikmati hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Allah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari nyatakan imanmu sama-sama di hadapan Tuhan. Kami yakin Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di lagi terus nyatakan. Ku yakin Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari, yang yakin Tuhan ada di sini, angkat tanganmu. Yang mau ditolong Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Bukan karena Bapak Gembala, Haleluya. bukan karena hamba Tuhan, Haleluya. tapi ada Yesus di sini. Amin. Saudara mau terima mujizat, Haleluya. saudara mau terima kemenangan pagi hari ini, Amin. berserah sama Tuhan. Haleluya. Ku
yakin Kau haleluya. Ku rasakan kasih yang tak terbatas. Ku yakin Kau akan di sini. Kemenangan. Terus nyatakan imanmu. Ku yakin Tuhan, oh. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saya serahkan kepada hambanya. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, glory, 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 haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kami menyerukan suara Tuhan, memanggil namamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Berkat pertolongan, kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan.
Bekerjalah Tuhan Yesus. Jamah hidup kami Tuhan. Ubah hidup kami, bahkan Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dekati hamba-Mu yang akan berbicara. Dan biarlah Engkau urapi Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau-lah Tuhan yang beracara Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah yang kami sembah. Masuklah dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Dahsyat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur buat berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga Bapak Gembala yang dipercayakan untuk memberikan tanggung jawab yang sungguh besar bagi saya. Karena kami melayani di Medan, bersyukur sebelum injak Medan, Bapak Gembala tiba-tiba udah ketahuan. Jadi langsung di-tag. Padahal saya sebenarnya mengurangi informasi agar tidak terlalu nampak. Tapi tidak mengapa, bersyukur anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih atas kepercayaannya. Dan selanjutnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Calvin Yohanes Muka Ago. Orang tua saya pelayanan di Cilegon. Saya menikah dengan istri, sempat melayani di Medan, di Papua Jayapura, tempat melihat pelayanan juga di Samarinda. Akhirnya kembali ke Jakarta, cukup lama juga di Jakarta, dan saat ini sedang melayani di Medan, khususnya Namotrasi. Puji Tuhan, anak saya sudah 3, istri saya hanya 1. Puji Tuhan, amin. Hanya 1, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tiba-tiba waktu mendengarkan pujian tadi meresap di dalam hati saya. Sampai memutih rambutku, saya mulai berkata, oh Tuhan terima kasih. Karena rambut saya udah mulai putih Tuhan. Masih muda tapi saya udah lihat, dibilang istri saya, Pak kamu kok rambutnya udah mulai agak putih-putih. Tapi saya bersyukur, sampai memutih rambutku, aku tetap menyembah Tuhan yang hidup. Karena dialah penolong saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tidak berlama-lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka ayat Alkitab kita. Kita buka ayat Alkitab. Ayat yang sangat terkenal. Namun tidak mengapa kita tetap mempelajarinya lagi lebih dalam. Di dalam Matius 24. Matius 24. Ayat yang kebalikannya, 42. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat anak-anak Tuhan hari-hari ini dengan kondisi zaman, kita harus peka. Amin. Anak Tuhan harus peka menilai zaman. Kalau tidak peka menilai zaman, maka imannya juga sulit untuk bertumbuh. Maka kita harus peka kepada zaman yang ada, yang sekarang kita tinggal sekarang. Bangsa Israel pada saat di tanah Mesir, mereka tidak peka.
Mereka tidak peka bahwa mereka akan menuju ke tanah Kanaan yang di sana itu melimpah semuanya. Dalam proses perjalanan kehidupan mereka pun Tuhan uji apakah ada kemurnian di dalamnya. Hari-hari ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu berbicara kepada kemurnian iman kita Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu, jangan-jangan suatu saat nanti pada saat kedatanganku tidak kudapati iman di dalam kita. Ada banyak manusia, banyak orang percaya. Bahkan firman Tuhan katakan memang mereka ada di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hidupnya. Tidak sungguh-sungguh mempersiapkan imannya. Bahkan kalau ditinjau dari umur, bangsa Israel ini bukan 1-2 tahun mengenal Tuhan. Dari turun-temurun, Abraham, Ishak, Yakub terus sampai kepada zaman ke zaman. Tapi mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat bangsa Israel ini harus diuji lagi. Padahal sudah dikatakan dia adalah umat pilihan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi kenapa bangsa ini harus ikut diproses? Karena Tuhan mau ada kemurnian di dalamnya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau pergi ke rumah Bapa, kita harus dimurnikan dengan apa? Yohanes katakan, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang akan datang melepas tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kita dengan apa? Roh dan dengan api. Roh dan dengan api. Roh itu kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita siap? Kalau dibaptis ya tubuhnya dibaptis. Tapi waktu diuji, rohnya ada connect tidak? Ada connect tidak? Sinyalnya pas atau tidak? Baru bicara iman. Kita tahu iman banyak hal yang dicontohkan. Iman yang mungkin cuma hanya seperti rumput yang pada saat dibakar langsung hangus. Atau seperti kayu, hangus. Atau seperti emas, semakin dibakar, Ayub katakan apa? Kalau seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Sayangnya dalam tanda kutip, Tuhan meminta bukan sekedar emas. Ada orang terjebak di dalam kata timbul seperti emas. Emas di sorga cuman buat injak-injak kita. Amin. Kita lebih mulia daripada emas itu. Iman kita lebih daripada itu. Amin. Lebih daripada itu yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan membuat standar. Tuhan membuat standar tinggi untuk masuk ke rumah Bapa. Mampukah kita? Tidak. Kita tidak mampu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau pakai cara apapun tidak mampu. Tidak mampu. Kekuatan kita, kekayaan kita tidak mampu. Yang dekat dengan Yesus saja, Petrus, harus diuji. Yang sudah setiap hari dengan Yesus melihat mujizat-mujizat, sudah di titik akhir. Biasanya kan pada saat orang berlari sudah mau finish, pada saat dia mengejar sudah mau finish, tapi karena tiba-tiba imannya goyah, nggak sampai finish. Lewat apa? Ekonomi, keluarga, saudara, siapa lagi? Oh, macam-macam.
Kalau di dalam berbisnis, lawan bisnis. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya di sini kita perlu untuk firman Tuhan katakan tetap berjaga-jaga sampai memutih rambutku, sampai Tuhan memanggil pun Tuhan lihat bahwa kita tetap berjaga-jaga. Amin. Kita tetap berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau contohkan sedikit. Kita melihat contoh daripada Nuh. Nuh itu dikatakan iman yang gila. Membangun bahtera di atas gunung, di atas bukit. Aneh. Aneh. Udah aneh. Dia buat bahteranya itu panjangnya kayak lapangan sepak bola. Seakan-akan dia mau semua orang ini masuk. Memang itu kerinduannya. Aturan yang Tuhan berikan dia harus lakukan. Kalau kita potong cerita. Kalau di akhirnya dia sudah tahu bahwa cuma 8 orang selamat. Tidak usah banyak-banyak. 300 hasta, 150, 40 tingginya. Dibikin tingkat ada 3. Dibikin kamar-kamarnya, segala macam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang cuma 8 orang yang selamat, ukuran ini pun udah cukup. Amin. Ukuran ini pun udah cukup. Makanya saya bersyukur Bapak Gembala tempat ini dipercayakan ukuran yang seperti ini pasti kualitasnya yang terbaik. Amin. Pasti kualitasnya yang terbaik. Iman yang teruji. Memiliki kesaksian yang hidup, pengalaman rohani bersama Tuhan ada. Waktu diuji ada. Waktu diuji ada. Amin. Haleluya. Apa Ibu Saudara sekalian, Nuh membangun itu bahtera. Bukan saja dia membangun opini bagi orang lain. Hei, nanti akan datang tiba waktunya. Ayo bangun imanmu. 120 tahun dia tunggu. Tidak ada satu pun yang datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada satu pun yang datang. 120 tahun dia membangun bahtera. Bukan saja kalau saya mungkin dalam kacamata pribadi saya. Mungkin setelah sekitar 10 tahun. Cuman 2 orang. Mungkin saya akan meragukan panggilan saya. Ya kan? Secara manusia. Apa benar Tuhan? Ini dia 120 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, 120 tahun dia tidak berubah imannya. Tidak berubah. Connect-nya dengan Tuhan tidak berubah. Tuhan minta buat begini. Panjangnya seperti ini, kayunya seperti ini. Ada artinya ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Membangun iman itu biar tidak gampangan, harus yang rumit, yang susah. Harus yang susah. Kalau gampangan, makanya firman Tuhan katakan bahwa anak-anak Tuhan itu bukan anak-anak gampangan. Amin. Bukan anak-anak gampangan. Yang pada saat ditempa badai langsung apa? Cair yang mengikuti dunia. Tidak, dia tetap akan berdiri tegak. Tetap berdiri tegak. Sampai Tuhan memanggil pun kemenangan terjadi di sini. Amin. Kemenangan terjadi. Kita lihat orang lain tertawa lihat Yesus di kayu salib. Tapi mereka tidak sadar. Lewat kematian Tuhan Yesus. Bukan saja 1-2 orang yang selamat. Tapi seluruh umat. Seluruh orang yang tidak percaya pun dapat yang namanya tiket pergi ke sorga. Dapat yang namanya mahkota. Karena apa? Allah waktu turun menjadi manusia namanya Yesus. Dia tinggalkan jubahnya. Dia tinggalkan mahkotanya. Rela dia berkorban untuk apa? Ada pengorbanan yang besar yang harus dia kerjakan. Karya yang besar dia harus kerjakan. Kalau manusia dapat menyelamatkan manusia, berarti semua orang bisa. Tapi ini dosa manusia ini sudah tidak ada manusia yang sempurna.
Sudah terlalu turun-temurun. Kutuknya turun-temurun. Makanya sampai hari ini kami pun berdoa untuk putuskan setiap kutuk keturunan. Putuskan setiap sesuatu karakter yang tidak baik diturunkan dari orang tua, dari nenek moyang. Bapak Ibu, Bapak Gembala sekalian, perjuangan kami melayani Dinamo Trasi itu adalah memperjuangkan roh. Roh itu kenapa? Mereka lebih cenderung pergi ke belakang untuk mencari jawaban, mencari sebuah solusi. Padahal zaman teknologi sudah banyak di TV, dengar khotbah YouTube, di mana-mana Facebook apa segala macam. Bahkan dia nonton TV pun, tapi tidak masuk. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat secara rohani. Ada orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Memang ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang yang bisa merasakan segala sesuatu, tapi dia tidak bisa merasakan kedatangan Tuhan. Tidak bisa merasakan ada urapan. Tidak bisa merasakan dia dingin. Di Bapak Ibu Saudara sekarang saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena apa? Dulu Bapak Gembala saya tidak mau jadi gembala. Pada prinsipnya saya tidak mau jadi gembala. Tidak mau. Karena gembala itu susah. Sulit. Lebih baik di kantor. Kalau di kantor ada karyawan, kita bisa delegasikan tugas, kita bisa berikan perintah, mengikuti. Kalau salah tinggal rubah. Tapi kalau jadi gembala Bapak Ibu Saudara sekalian, darah Yesus yang memberikan kekuatan. Amin. Darah Yesus yang memberikan kekuatan. Kemampuan juga darah Yesus yang memberikan. Mendorong saya juga. Saya percaya juga Bapak Gembala di sini diberikan Tuhan dorongan yang besar. Dorongan yang besar untuk tetap menjaga anak-anak Tuhan. Menjaga kualitas anak-anak Tuhan. Kenapa penting untuk menjaga kualitas anak-anak Tuhan? Karena zaman firman Tuhan katakan dalam Wahyu, manusia akhir zaman itu akan berpengetahuan, pintar, smart. Smart, semua teknologi sudah kelihatan sekarang. Masuk mall mesti tenut, hebat. Jadi pencuri nggak bisa lari kemana-mana. Masuk bandara sama. Apa Ibu Saudara sekalian, tidak bisa kemana-mana zaman itu. Makanya kita harus pintar menilai zaman. Maka hari-hari ini ternyata zaman penggenapan, manusia akhir zaman akan berpengetahuan. Tetapi yang dikatakan firman Tuhan akan hilang yang namanya urapan. Hilang yang namanya urapan. Hilang yang namanya roh yang menyala-nyala. Yang untuk melayani Tuhan. Padahal di sini sudah dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 11. Coba kita buka. Dalam Wahyu 3 ayat 11. Firman Tuhan katakan. Ini ayat ininya kami. Natal tahun lalu. 2 tahun lalu sama tahun lalu. Ayatnya seperti ini. Wahyu 3 ayat 11 firman Tuhan. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tadi Bapak Ibu saya sudah singgung bahwa pada saat Yesus memikul salib, memakai mahkota duri, secara tidak langsung dia menghinakan dirinya yang selalu pakai mahkota kemuliaan. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Dia lepaskan mahkota kemuliaannya, dia pakai mahkota duri, siksaan. Yang seharusnya kita masuk siksaan itu, tetapi dengan kasihnya yang begitu besar. Kasihnya yang begitu besar. Maka dia rela korbankan dirinya. Dia rela berikan dirinya. Bahkan mau pergi ke tempat
Yerusalem. Dan inilah yang tidak menjaga dirinya. Petrus bilang, Yesus, sekali-kali tidak kubiarkan engkau pergi ke sana. Pikirannya, mulutnya dipakai oleh iblis. Kata Yesus begini, hei iblis, enyahlah kamu. Padahal dia ngomong sama Petrus. Tunjuknya Petrus secara manusia. Tapi di balik itu ada pekerjaan iblis. Kayaknya dia tengking. Dia tolak dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mulut kita mulai melenceng kanan kiri, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau pemurnian itu benar-benar apa? Murni. Memang kita semua sudah dibaptis, tapi belum dibaptis roh dan api. Pada saat kedatangan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah akan ditampi. Ada penampian seperti sebuah pulau laut yang pada saat tukang ikannya dia menjala, dia tebar jalannya. Ikan-ikan yang dibutuhkan di dalam restorannya, pertama dia tarik semua. Dia baru tarik. Setelah tarik semuanya ketarik. Semuanya ketarik. Tapi baru pas dia lihat sampai sudah di darat, dia lihat, oh yang ikan ini nggak dibutuhkan. Iman yang seperti ini, model begini nggak dibutuhkan. Oh yang ini kualitasnya masih kurang. Oh yang ini kualitasnya super. Oh ditaruh di tempatnya khusus. Oh yang ini saya timbang-timbang dulu. Kira-kira mungkin kalau di dalam Alkitab itu mungkin cuma sampai pintu surga. Nggak masuk ke dalam. Ya kira-kira bolehlah. Kualitasnya udah oke tapi masih kecil. Mungkin agak sedikit dipelihara. Jadi diangkat lagi. Tetap diangkat. Banyak yang akan dipanggil Bapak Ibu Saudara sekalian. Menuju akhir zaman. Banyak yang akan dipanggil. Tetapi sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Maka kita harus menjadi orang-orang pilihan yang tetap mempertahankan mahkota kemuliaan itu. Amin. Tetap mempertahankan sampai pada kesudahannya. Maka kita akan selamat. Kita akan selamat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya orang kota pergi ke desa. Orang kota pergi ke desa berusaha untuk merubah mindset di dalam pelayanan, di dalam usaha bisnis, di dalam kemasyarakatan. Untuk apa? Mereka bertumbuh. Apa sih yang kita cari di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada satu pemuda yang kaya. Dia katakan begini, Yesus. Dia datang, dia langsung katakan, Yesus, hebat. Yesus, bagaimanakah aku mengikut engkau? Bagaimana caranya aku mengikut engkau? Karena dia cukup berada, jadi dia agak sedikit panggil nama. Bagaimana cara aku mengikut engkau? Dalam kesopanan kan sebenarnya tidak baik langsung memanggil nama. Tapi dia kata, Yesus, bagaimana cara aku mengikut engkau? Yesus tahu, oh anak ini, dia orang yang setia. Dia orang yang cukup baik. Tapi ada satu kekurangannya. Kekurangannya apa? Dia terikat oleh harta duniawi. Maka dia katakan begini, hai, kalau saya terjemahkan bebas, hai anak muda, kalau engkau mengikut aku, pergi pulanglah, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Datang si anak muda Bapak Ibu Saudara sekalian. Hello, pulang, jualah hartamu, bagi-bagikan. Bagaimana caranya berpikir? Kita masih hidup di dunia. Kita masih hidup di dunia, butuh makan. Dalam cara pandang berpikir seperti itu, maka dia, di firman Tuhan katakan dia pulang. Pulang sambil menangis. Karena apa? Ternyata kalau ikut Tuhan sedih. Ikut Tuhan itu miskin. Hello, Yusuf bagaimana jadi orang nomor 1?
Salomo, Abraham, Ishak, Yakub, yang punya ternak yang banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Banyak, saking banyaknya. Sampai Abraham dan Lot bermasalah sedikit, clash. Saking kayanya. Jadi bukan karena ikut Tuhan kita jadi, bukan. Memang yang tidak baik itu harus dimurnikan dulu, dibuang dulu. Amin. Kalau kita mau masuk ke dalam standarnya daripada Tuhan Yesus, untuk masuk di dalam kerajaan sorga, harus dibuang yang tidak baik. Harus dibuang yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya di sini bersama teman saya. Teman saya. Ini belum lama bersahabat, namun saya connect. Kalau yang di sini, yang dari Medan ada Bapak Putra. Panggilannya kalau di sana Bapak Gio, panggil anaknya. Kalau di sana kebiasaan panggil nama anaknya, Bapak Gio. Kita sering bertukar pikiran juga. Yang satu teman saya juga dari Bandung. Kami juga suka bertukar pikiran. Dari tadi kami berangkat dari Bandung sekitar jam 6:30. Tuhan punya kehendak. Sampai di sini walaupun telat berapa menit masih pujian. Tuhan kasih pertolongan itu. Saya bilang, Tuhan jaraknya agak panjang, tapi Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa sampai dengan baik. Kami bersahabat, sering diskusi. Satu sisi saya melihat, lihat cerita daripada beliau. Beliau itu dia waktu dari posisi yang di atas, tiba-tiba Tuhan itu panggil dia. Tuhan panggil. Kalau saya tidak salah kesaksiannya masih saudara kita, beragama saudara kita. Tapi panggilan itu tiba-tiba muncul di kepala. Apa? Salib. Salib itu. Saya bilang begini, luar biasa ya. Sahabat saya ini saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan. Bahkan pada saat di bawah orang-orang mulai mentertawakan, kawan-kawannya, teman-teman dekat itu seperti siapa? Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ayub, waktu dia kaya, waktu dia punya jabatan, semua orang dekat. Tapi waktu tidak ada, betul-betul hilang. Sekarang posisi beliau lagi menaik, posisi kawan-kawannya sedang turun. Karena ada berkat yang baru Tuhan sediakan. Tuhan buat satu perjalanan tahap demi tahap untuk apa? Untuk mempersiapkan menjadi berkat. Amin. Kita semua pun Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut, jangan malu. Kalau kita tiba-tiba berada di posisi di mana titik itu sedikit lagi Bapak Gembala sudah mau masuk di titik paling terendah. Memang begitu. Harus masuk kepada titik yang paling terendah. Yusuf itu dia seorang yang cukup berada. Orang tuanya cukup berada. Abang-abangnya cukup berada semua. Bahkan apapun yang dia mau, dia dikasih. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf ini pada saat dia dekat dengan Tuhan, mulai banyak yang mengganggu, sirik, suka, begini, segala macam. Tiba-tiba dia dijual. Dia dibuang, masih belum sampai titik nol. Dia dibuang. Diambil orang, dijual. Jadi budak. Budak itu tidak punya harga diri, tidak punya ini lagi. Karena sudah dibayar. Kalau suruh cuci kaki saya, dia cuci. Istilah katanya kasarnya seperti itu. Namanya sudah budak. Tahu kan kita budak seperti apa? Kita sudah tahu budak-budak itu seperti apa. Jadi tidak ada harga lagi. Masih lagi kurang. Masuk lagi sampai masuk penjara Bapak Ibu Saudara sekalian. Yusuf ini masuk sampai penjara. Poinnya adalah kita harus menemukan titik
baliknya itu. Kalau kita sudah dapatkan titik balik, dia akan melesat jauh. Melesat jauh. Melesat jauh ke atas. Seperti bola kalau dibanting begini, dari sini jaraknya. Tapi kalau dibanting kencang, enak dia akan cepat pergi sampai di bawah. Tapi dia akan baliknya lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang Tuhan mau tetap kita apa? Tetap berjaga-jaga. Karena orang yang sudah dekat dengan Tuhan pun, seperti Petrus, Daud sekalipun, dia sudah diberkati. Apapun dia punya, tiba-tiba diuji. Nggak sengaja matanya diuji dari mata. Agak ngintip sedikit, cantiknya macam mana? Ini bahasa Medan. Wah kini bahasa Karo. Iyalah perempuan tercantik. Waduh, padahal dia sudah dia sudah tahu bahwa itu dosa. Itu sudah ada yang punya, sudah ada suaminya. Dia pintar, dia coba mengakali Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Alkitab, mampukah, bisakah engkau menipu aku? Bisakah kita menipu, kita manusia? Bisakah kita menipu Tuhan? Tidak bisa. Tidak ada yang tidak terbuka di mata Tuhan. Semuanya terbuka. Maka kalau kita serius, kita mau fokus dengan Tuhan, maka perubahan itu dia akan seperti bola, melesat tinggi. Melesat tinggi. Kalau bisa lebih tinggi lagi. Karena apa? Tuhan yang pegang saya dan saudara. Haleluya. Kayaknya masih lama atau sudah habis waktunya? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka penting kita hari-hari ini. Saya akan memberikan poin, ada 4 poin. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa sampai memutih rambut kita akan Tuhan gendong. Nanti saya akan buka dalam hidup kita, Tuhan merancangkan damai sejahtera, bahkan memberikan gandum yang terbaik, makanan yang berkualitas. Tuhan mengarahkan kita kepada satu perjalanan yang ajaib, yang tanda-tanda kelihatan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak mau bahwa dunia lebih kuat menggendong kita. Tapi Tuhan mau memperlihatkan caranya apa? Ikuti Tuhan. Ikuti Tuhan. Haleluya. Ada satu ini sebenarnya video tapi saya lupa untuk sharekan. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak. Jangan ingkar kalau tiba-tiba ada masalah kita lari kepada yang lain. Saudara lari kepada kakak abang, orang lain lari kepada Tuhan. Berdoa dulu. Maka Tuhan akan meringankan langkah kaki kita. Kemana kita akan pergi Tuhan akan atur. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, poin pertama adalah jangan tidur. Amin. Jangan tidur. Pada saat dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, kita kerja. Pada hari Minggu, itu hari Sabat. Pergunakan baik-baik hari Sabat ini untuk kita makan rohani. Makan rohani. Makan yang berkualitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan hanya seputar berkat. Berkat yang kita bahas, tidak. Justru kita harus bahas namanya proses. Bahas proses. Waktu kita lihat proses itu, berkat itu bonus. Bonus kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka firman di sini saya memberikan poin itu adalah jangan tidur. Baik di gereja, baik dimanapun. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, itu suara Tuhan berbicara. Jangan tidur rohani, tidur imannya, tidur jasmaninya. Jasmaninya tidur seperti itu. Haleluya.
yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Amin. Mempersiapkannya dengan baik. Kalau kita mempersiapkan anak kita untuk jadi orang yang luar biasa, ya kan? Kita mempersiapkan untuk mereka, bahkan pendidikan mereka. Kita buat mereka kalau bisa lebih daripada bapaknya. Lebih daripada saya misalnya. Kayak saya kalau lihat orang tua, jabatannya, gelarnya panjang kali. Tuhan gak sanggup aku bacanya pun. Tapi saya bilang begini, orang tua saya bilang begini, kamu harus belajar lagi, belajar lagi. Iya Pak, iya Pak. Belajar, iya begini karena begini. Saya bilang, iya Pak, masing-masing karena ada prosesnya sendiri. Masing-masing. Tidak semua sama. Jadi saya mulai mempelajari iya juga. Memang saya butuh kerinduan saya butuh sekali untuk pendidikan. Tapi kalau melihat daripada pelayanan, kelihatannya lebih pelayanan dulu yang membutuhkan. Saya korbankan pendidikannya itu. Untuk apa? Pelayanan. Waktu itu saya sudah ditawarkan berkali-kali. Udah kamu sekolah di sini aja, di Jakarta, apa segala macam. Udah begini. Saya bilang, aduh tunggu. Pasti kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan panggil. Yang ketiga, waspada akan ketamakan. Makan. Ketamakan itu jadi tamak. Tamak dalam berbagai hal. Tamak itu bisa kawan jadi musuh. Gara-gara apa? Kumakan. Iya kan? Kumakan. Yang penting kumakan. Yang penting yang berhubungan dengan kumakan aja. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau mau jabatan, kumakan aja. Kusikut kawanku. Yang penting aku berdiri di atas mimbar itu. Hello. Ada Tuhan katakan, hello, di sini sudah dikatakan. Ada manusia, ada orang yang akan berkata, Tuhan. Tapi dia tidak masuk kerajaan surga karena Tuhan katakan, hei, siapa kau? Siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Karena hidup kita tidak berkenan. Saya saja mau masuk di mimbar ini. Saya bilang, Tuhan, urapi Tuhan, saya Tuhan. Urapi saya Tuhan. Biarlah Tuhan lidah bibirmu saja yang berbicara Tuhan. Pakai ini hanya alatmu Tuhan. Pakai Tuhan. Karena saya tahu Bapak Gembala di sini seorang penginjil yang hebat. Haleluya. Saya sudah sampai buat jadwal. Wah, kalau beliau nanti datang, saya tidak mau sia-siakan. Biasanya kami kan suka bikin KKR. Saya tidak mau sia-siakan. Mau disisir dari gunung turun ke lembah. Udah aku jadwal, udah aku bilang orangnya, gembalanya, oke semua. Puji Tuhan. Amin. Cuman ya gitu. Bapak Gembala lagi mempersiapkan berkat yang besar. Jadi kita tetap bersabar. Pasti ada gilirannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sharing sedikit. Di dalam lingkungan kita, hari-hari kita, ada berbagai cobaan yang akan datang. Akan berbagai macam tantangan. Saya mau berikan sebuah contoh. Sebuah contoh itu seperti seekor monyet. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah mendengarnya kali atau belum. Seekor monyet ini dia naik ke atas kelapa. Naik, dia lihat kalau yang cuman separuh-separuh begini, dia nggak bisa menikmati makanannya. Dia pergi naik ke atas untuk menikmati, sambil dari atas dia lihat ke bawah. Oh, itu enak. Oh, pemandangannya bagus, luar biasa. Wah, gitu. Tapi satu ketika, Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah angin topan, angin tornado, angin kalau di sana bahoro, kalau di sini angin apa namanya?
apa namanya? Puting beliung. Nah, di sini puting beliung, kalau di sana angin bahoro. Jadi berlombalah mereka untuk menjatuhkan seekor monyet ini. Setelah dia di atas, Bapak Ibu Saudara sekalian, dicoba. Datang tornado bilang begini, "Hei, topan, ku goncang dia 30 menit lewat." 30 menit lewat. Datang si kawan lagi. Pakai bahasa Medan. Datang temannya yang satu. Dia berbicara begini, tornado itu cuman khusus di Eropa, terkenal. Ini lokal, Asia bro. Jadi apa? Saya itu, kamu 30 menit, saya 10 menit jatuh dia. Yang angin puting beliung tadi udah merasa, aduh ya ampun mereka ini. Udah yang lebih lokal saya. Lebih lokal tuh saya. Tahu segala-galanya, orang ini tahu. Saya tahu dia, karena kita sama-sama lokal. Sama-sama lokal. Coba bilang kanan kiri ya, sama-sama lokal. Sama-sama lokal. Jadi tahu kekurangannya, kekuatannya, tahu kapasitasnya, dia tahu. Jadi bilang ini paling-paling cuma 5 menit. 5 menit lewat. Diuji lah mereka. Kalau dalam ilmu pendidikan buatlah hipotesa, ya kan ya. Nah, diuji. Waktu diuji, yang pertama tornado, udah dilanda begitu rupa. Ini monyet ini kurang asem. Nangkring aja di atas pohon kelapa. Wah, asem kali. Malu dong aku dari Eropa turun ini, datang ke sini. Tiba-tiba nggak goyang, aduh percuma nama besarku dipakai di Eropa. Datang topan, ku goyang dia 10 menit. Bapak Ibu Saudara sekalian. Monyet ini pun tetap nangkring. Karena waktu badai pertama datang, dia langsung berpegangan erat, makin erat. Wah, luar biasa. Oh Tuhan tolong. Kalau dia manusia. Oh Tuhan tolong. Oh Tuhan tolong. Oh Tuhan tolong. Tuhan tolong. Udah mau jatuh tetap Tuhan tolong. Lewat badainya dia masih berdiri. Datang yang topan. Udah pengalaman aku sama angin yang tadi lebih kencang. Ini aku harus lipat begini tangannya terus ku ikat begini di pohonnya. Jadi dia ikat baik-baik. Goyang kanan kiri. Semua digoyang, enggak juga apa-apa. Data yang terakhir dia ketawa. Kita kan sama-sama lokal. Sama-sama tahu. Nyet. Lu tahu kan gua, atau bahasa Jakarta. Lu tahu kan gua, udahlah ngalah aja. Aku tahu, lu dulu kan waktu kemarin penjahat lu kan. Lu kan nyuri kan. Nyuri apa? Nyuri ini, si ini dicuri kan, ini kacangnya dicuri kan, iya kan, pergi ke ladang makanin jagung ya kan, banyak lo mencuri, udah tahu nih aku, udahlah, digoyang juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak juga jatuh, heran bin ajaib, tiga bingung, semua badai sudah dipakai, tinggal badai apa lagi orang ini, monyet ini bisa jatuh, kalau dia manusia. Waktu tadi sudah dikatakan dia berpegang erat. Bahkan dia datang berlutut di kaki Tuhan. Semakin besar badainya, semakin dia datang berlutut di kaki Tuhan. Anak Tuhan. Tapi jangan sampai tidak berjaga-jaga. Tadi kan sudah dikatakan, waktu kita berjaga-jaga, jangan kita tidur. Masih ingat Eutikus? Eutikus masih ingat? Dia di jende, apa angin bahoro, angin topan, angin tornado yang hantam dia. Angin sepoi, nikmat, nyaman. Buat senyaman mungkin hidupmu, aman, enak. Udah, kita sudah aman. Sudah aman, corona sudah sedikit berlalu. Sudah aman kita, sudah tenang aja. Udah lama-lama kan, tenang aja.
Mata mulai tertutup, tidur. Akhirnya rohaninya pun tidur, jasmani udah tidur, rohani tidur. Padahal dia lagi dengar firman Tuhan. Eutikus itu bukan di sini ya. Bukan di sini Bapak Ibu. Amin. Lagi dengar firman Tuhan. Dia mulai begini. Eutikus itu tiba-tiba jatuh. Mati. Apakah kita pada saat diuji, Bapak Ibu Saudara sekalian, diuji dengan badai tantangan cobaan, kita bertahan? Bertahan. Yang paling terakhir, apakah kita diuji dengan zona nyaman? Berkat ada, apa-apa ada, semua ada. Ada tuh di ini. Semua ada. Semua ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi semua ada, saking semuanya ada. Kenapa di Amerika, di Inggris sana gereja ditutup Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang tua saya dia membuat penelitian. Banyak gereja-gereja besar yang gedungnya luar biasa sudah tutup. Jangankan gitu, yang paling besar itu kita tahu Konstantinopel ya. Besar sekali di Turki. Ternyata sekarang apa? Jadi museum. Pindah tangan lagi. Habis itu bukan pindah tangan lagi Bapak Ibu. Seluruh negara itu berubah. Bukan percaya kepada Tuhan lagi. Turki kita tahu itu luar biasa. Kenal Tuhan itu luar biasa. Jangan sampai kita yang terdahulu. Jadi terkemudian menjadi terdahulu. Amin. Maka kita perlu Bapak Ibu Saudara sekalian berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan. Sampai Tuhan memanggil. Sampai memutih rambut kita. Tetap. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Jangan Tuhan kamu milikku. Tak bisa. Tidak bisa. Tuhan kamu milik. Gak bisa. Aku milikmu. Yang menentukan standar siapa? Tuhan. Bukan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan kita. Maka pada saat kita sudah diuji Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah diuji, masih ingatkah kita? Masih ingatkah kita janji-janji daripada Tuhan? Ya dan amin. Jangan pernah meragukan, jangan imanmu kendor karena hanya masalah. Firman Tuhan katakan di sini di dalam Mazmur 147 ayat 14. Dikatakan seperti ini, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, gandum yang terbaik yang Tuhan berikan, bukan yang ecek-ecek, bukan yang biasa-biasa. Tuhan berikan yang terbaik. Yang terbaik Tuhan berikan, tapi manusia ini diberikan dua pilihan. Free will itu, mau pilih yang baik atau yang jelek. Mau ikut Tuhan atau ikut iblis. Mau masuk surga atau neraka. Cuma dua pilihan. Dua pilihan aja Bapak Ibu. Tapi di sini dikatakan ada banyak manusia tidak mempersiapkan dirinya. Sampai sekarang pun kita ini, saya pribadi tetap mempersiapkan diri. Jangan-jangan Tuhan panggil saya. Belum nanti 50 tahun atau 40 tahun Tuhan sudah panggil. Jangan-jangan waktu saya, makanya waktu Bapak Gembala saya menikah, saya nggak rem-rem. Saya gas terus. Amin. Saya gas terus karena firman Tuhan katakan diberkati dan beranak Wah, pas sekali Tuhan. Waktu saya ini menikah udah umur agak cukup ini. Jadi saya harus gas terus. Anak saya udah 3. Amin. Yang pertama lagi diajak ke Manado. Yang kedua saya bawa di tempat ini. Yang pertama Casey, yang kedua Maxwell. Yang ketiga masih 7 bulan mau 8 bulan Lawrence. Ada di Manado. Ikut pelayanan sekalian mereka melayani di Manado. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penting untuk kita mempersiapkan diri. Jadi saya bilang begini, Tuhan, saya umur 30. Kalau anak saya lahir
31, berarti nanti 20 tahun kemudian 50, saya udah agak lemah. Aduh udah terlambat ini Tuhan, tapi gak apa-apa. Tuhan saya gas ya Pak Tuhan. Iya, ternyata waktu Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit. Waktu lahir anak pertama, terima kasih Tuhan. Ada satu dokter yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan di Medan. Waktu dipilih mau lahiran normal, dia bilang apa? Operasi aja. Zaman sekarang udah operasi, kenapa kamu mau normal? Kasihan istrimu. Nah, begitu ya. Padahal waktu masuk di rumah sakit saya cuma bawa 500.000. Cuma mau check up. Ternyata dokter bilang ini sudah kontraksi, sudah harus siap dilahirkan, keluar dia. Saya bilang, darah Tuhan, waduh, bergejolak dalam hati, Tuhan tolong, bagaimana ini Tuhan, pelayanan kami masih begini, masih aduh, Tuhan kalau udah stay sudah bagus, wah ini Bapak Ibu saudara sekalian, cuman 500.000 masuk ke rumah sakit, sorenya sudah lahir. 1 minggu kemudian bayar di situ kalau tidak salah, rata-rata 30 juta. Saya ini sama saksikan. Pengalaman rohani berjalan dengan Tuhan, Tuhan buat ajaib. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan. Saya praktekkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti tadi, yang tadi dibilang. Waktu datang badai, cobaan berlutut di kaki Tuhan. Saya Tuhan gak kuat ini, gak kuat Tuhan. Bawa 500 untuk mau bayar rumah sakit, nggak mungkin Tuhan. Oh darah Tuhan, Tuhan jangan pernah permalukan anakmu Tuhan. Jangan permalukan anakmu Tuhan. Saya bicarakan seperti itu. Tuhan jangan permalukan. Sudah membayar Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga masih diuji. Masih diuji Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, saya nggak ada informasi, ada yang kirim uang kah, ada yang apa kah, sudah begini, aduh goyang-goyang gini Bapak, aduh Calvin, udah bisa kamu itu turun ke bawah, oh darah Tuhan tolong, betul Bapak Ibu Saudara, nyata, oh Tuhan mau masuk ke kasir, tegakkan, berapa? Mulai gini, jari begini, berapa? Kalau saya kerja Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu nggak usah begini, berapa? Nah, iya kan? Tapi karena begini, Tuhan, apakah aku mengikut Engkau akan dipermalukan begini Tuhan? Oh Tuhan tolong, Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat nyata, masuk ke ATM jalan pelan-pelan, ada orang lagi di ATM. Silakan duluan, padahal udah giliran saya, silakan duluan, gitu. Tunggu saya, tiba-tiba diketok dari samping, Vin, cepat, bilang, oh iya, tunggu. Dari Tuhan, mau cek ATM itu ada atau tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu saya mulai cek, oh Tuhan, tolong saya Tuhan, masukkan ATM, periksa. Mujizat Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak ada. Haleluya. Tarik lagi, pergi ke atas. Aduh, bagaimana ini ya? Bagaimana ya? Bagaimana apa? Saya merasa laki-laki bertanggung jawab, ya kan? Saya mulai begini, Tuhan, pimpin saya Tuhan, bimbing saya Tuhan. Tidak mampu saya berjalan sendirian. Dengan hal begini pun saya harus benar-benar berlutut di kakimu Tuhan. Karena tidak mampu Tuhan. Secara manusia, oke lah kalau saya bekerja Tuhan, bisa. Tapi ini akhirnya saya berjalan dengan iman. Istri saya mendoakan. Ini yang kedua, istri saya mendoakan dari tempat tempat tidurnya. Hani, kamu pergi ke bawah. Kita berdoa. Dia berdoa, saya berdoa sambil berjalan. Berjalan dengan iman. Waktu dia keluar.
10 juta. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tagihannya yang ku tahu 30 juta. 10 juta. Bagaimana ini Tuhan? Terus tiba-tiba di nota itunya dia bilang, dikasih tahu, ini sudah keluar. Han, berapa yang dibawa? Kami sambil teleponan, satu di kamar, satu di ATM. 11.073.000. Saya bilang, Tuhan, puji Tuhan, sudah ada 10 juta, kurang 1.073.000. Saya bilang begini, kok bisa? Kok bisa Tuhan? Nggak percaya saya. Saya pergi ke kasirnya. Sudah dikasih. Oh iya. Saya akhirnya bilang begini, Tuhan, kuatkan hatiku dan imanku. Datang pergi ke mami. Ini, puji Tuhan. Sisanya 73.000. 73.000 Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau saksikan ternyata. Ajaib itu Tuhan. Ajaib. Pinjam ke ini. Dompetku udah nggak ada. Bilang, dompetku udah boleh pinjam 50.000. Bapak Ibu Saudara sekalian, nangis nggak? Kalau kita jadi pengusaha, ketawa kita kan? Ketawa sampai nanti saya ceritakan yang ketawa itu. Jadi saya dikasih 50.000, tinggal berapa? 23. 20.000 cek di ini semua. Adalah pokoknya 22, tinggal 1.000. 1.000 Bapak Ibu Saudara sekalian, mau masuk kasir sudah ada semua, tinggal 1.000. Enggak berani Tuhan. Enggak berani Bapak Ibu, karena apa? Enggak pas. Orang Medan bilang lah terkatakan, enggak terkatakan. Masa cuman gara-gara 1.000? Enggak, ya sudah masuklah, bayar. Dia lagi hitung-hitung Bapak Ibu. Dia lagi hitung-hitung. Saya sudah tahu kurang 1.000. Oh Tuhan, hati saya bergejolak. Darah Tuhan Yesus, darah Tuhan. Ada enggak itu? 5.000 aja. 5.000 aja. Ini kesaksian hidup betul. Kesaksian hidup. Dia bilang, enggak ada. 2.000? Ya udah, 1.000. Padahal 1.000 yang diminta. 1.000 yang diminta. 1.000 yang dicari. Dia bilang di situ kasir tiba-tiba, oh Pak kurang 1.000. Tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan pertolongan indah pada waktunya. Di samping saya ada orang Chinese, dia bilang begini, ya, oh iya tagihanmu berapa? Saya baru gesek 30 juta, kamu berapa? Kok cuma segitu? Dia bingung, dia lihat, dia cek, tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, biaya dokter 0. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terus anestesi semua kurang. Dia bingung sampai geleng-geleng kepala. Saya aja baru tarik, baru keluarkan uang saya 30 juta. Apa yang kurang? 1.000. Dia keluarkan dompetnya. Dikasih 100.000. Saya kembalikan begini. Ini 99, dia bilang, saya sudah kasih sama kamu. Amin. Masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarpun sudah dalam keadaan terdesak, Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya. Saya banyak mengalami mujizat. Tapi saya nggak mau cerita banyak. Nanti waktu kita habis. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Peka kepada zaman. Peka kepada zaman bahwa kita ini sudah dimateraikan dengan darahnya yang kudus dan kita memakai mahkota. Kita memakai mahkota kemuliaan itu. Tiketnya sudah ada ke sorga. Tapi kita harus mempersiapkannya dengan baik. Haleluya. Saya undang pemain musik dan singers untuk maju ke depan.